Oke, tes tes tes, cek nih cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasih, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di Ilmu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang rekomendasi alat untuk usaha wifi voucheran, yang dimana selama ini alat yang saya gunakan juga dan tergolong tergolong standar, bukan standar ke bawah tapi standar menengah gitu, nggak terlalu mahal ya nggak terlalu murah gitulah. Tapi dengan alat segitu, dengan harga yang nanti saya jelaskan, ya bisa cukuplah menurut saya untuk yang pemula. Bukan pemula juga sih, ya bisa dikatakan pemula, tapi untuk persiapan nanti kalau semisal itu bisa menjadi lebih maju lagi gitu, daripada nanti upgrade lagi. Nah, maka dari itu saya rekomendasikan alat untuk usaha jangka panjang, jangka menengah deh, kalau saya sebut. Jangan jangka panjang, jangka menengah ya, lumayan bisa sampai dengan beberapa user itu. Oke, langsung saja. Alat apa saja yang dibutuhkan, rekomendasi dari saya, versi dari saya apa aja, nanti saya tampilkan di PowerPoint saya ya. Oke, disimak terus saja ya. Nanti saya akan sertakan harga-harganya juga dan spesifikasinya juga. Oke, rekomendasi alat untuk usaha wifi voucheran. Langsung yang pertama yaitu rekomendasi alat untuk usaha wifi voucheran. Di sini saya hanya gambar-gambar doang. Terus yang pertama yaitu yang pasti sumber internet. Kalau sumber internet terserah kalian mau menggunakan apa. Ini hanya sebagian dari contoh saja dan enggak saya sebutkan, hanya saya tampilkan doang. Terserah mau pakai apa sumber internetnya atau ISP-nya. Saya hanya ingin merekomendasikan alat-alat yang digunakan. Yang pertama yaitu Mikrotik RP750 GR3. Mikrotik ini tergolong murah bagi kalangan pemula, bagi kalangan yang mau usaha wifi voucheran, daripada beli yang lebih spesifikasinya di bawah ini. Malah nantinya nantinya upgrade lagi ke depannya gitu. Mendingan langsung beli yang seri ini, RP750 GR3. Untuk RP750 GR3 itu harganya, ya saya lihat dulu coba. Ini Mikrotik 750 RP750 di Shopee berapa ini. Nah, ini sekitar harganya 900 ribuan lah. Ini 900 ribu. Terus ini ada yang full setting juga 1 juta. Tapi kalau saya sih mendingan beli yang belum disetting, nggak apa-apa, nanti belajar setting sendiri gitu. Ini sekitar 900 ribu. Saya tulis di notepad, nanti totalnya berapa gitu aja ya. Mikrotik 900 ribu satu. Nanti apa itu ya, saya tulis.
Nah, sekitar 896. Ini kalau beli di online sekitar segini harganya. Kalau misal ada di di offline atau di toko-toko sekitar kalian itu ada, ya mendingan beli offline. Syukur-syukur dapat harga yang lebih murah lagi. Untuk spesifikasi mikrotik ini, spesifikasi mikrotik 750 GR3 ini tergolong lebih punyanya Citra Web. Di sini harganya 850, ya sekitar 900.000 gitu aja lah. Produk tersebut penerus dari 750 GL yang kecil tetapi memiliki spesifikasi hardware yang banyak, cocok diperuntukkan bagi penggunaan suhu. Memiliki 5 buah port gigabit Ethernet. Nah, portnya juga sudah gigabit. Ini mampu membawa bandwidth 10 MB 100 sampai 1 GB dengan prosesor baru MediaTek 2 core dan 880 mHz, sudah termasuk dengan lisensi level 4 dan adaptor 12 volt. Nah, di sini tipenya RB750 GR3. Terus untuk prosesornya ini 2 core. Untuk CPU-nya 880 mHz. Terus untuk current monitor itu, untuk monitornya itu tidak ada monitor di mikrotiknya. Terus main storage atau harddisknya itu 16 Mbps 16 megabit atau megabit. Terus untuk RAM-nya 256, SPV portnya kosong, LAN portnya ada 5, terus gigabit, tipe portnya gigabit, yes. Sini juga disediakan port USB, terus power on USB juga bisa pakai USB powernya. Terus memory cardnya, slot memory card juga ada, memory card slot memory card tipe juga menggunakan micro SD, power jack 8 sampai 30 volt. Terus PoE-nya, PoE input juga ada, terus kalau output juga ada. Di sini temperatur sensor juga disertakan, voltage monitor juga disertakan. Nanti bisa kepantau berapa voltage-nya yang masuk ke mikrotik. Terus temperaturnya berapa ditentukan. Di sini operating sistemnya router OS ya pasti. Untuk dimensinya ya kecil, kalau segini nggak ada 1 kilan ya, kecil banget lah, tapi kecil cabai rawit kalau ini sih. Terus untuk apalagi, udah kayak gitu. Ini juga bisa saya perlihatkan. Untuk yang ini juga saya menggunakan RB750 GR3, makanya saya rekomendasikan. Di sini nah di sini juga diterangkan, temperaturnya disertakan, voltage-nya disertakan juga. Kayak gitu, sangat cocok buat kalangan menengah atau untuk yang baru mau mulai. Mendingan langsung beli yang ini saja dibanding nanti beli yang di bawahnya ini, malah justru kedepannya nanti upgrade lagi gitu. Upgrade kan lumayan, beda sedikit harganya, paling nambahin berapa ribu, berapa ratus lah, udah dapat yang ini RB750 GR3. Terus yang selanjutnya, rekomendasi alat apa yang perlu dibeli. Yang kedua yaitu kabelan atau UTP. Kalau rekomendasi saya sih mendingan langsung beli satu kardus atau satu satu kardus yang dengan panjang 305 meter. Untuk mereknya, kalau rekomendasi saya atau versi saya mendingan langsung beli yang Simlink. Ini langsung yang Cat 6 ya. Yang Cat 6 itu sekitar berapa harganya, saya cek di Google.
saja. Nah di sini saya rekomendasikan langsung beli yang Cat 6 sekalian, karena kan untuk Cat 6 itu walaupun bandwidth kita belum 1 GB atau masih di bawah 1 GB, tapi kan untuk yang Cat 6 itu transfer datanya lebih cepat gitu. Dan rekomendasi saya belinya sih yang merek Simlink ini, yang Cat 6 sekalian. Blibli.com. Nah ini di blibli.com itu harganya sekitar 764, itu dengan panjang 305 meter. Kenapa saya rekomendasikan beli satu kardus? Nanti kalau semisal ada mau nambah-nambah di hotspot lagi, nggak usah beli per meter gitu, sekalian saja sekitar segini 764. Untuk kategori kategorinya pakai yang Cat 6 sekalian saja. Ini tergolong murah dan kualitas juga ya lumayan lah, menengah gitu, nggak terlalu bagus ya nggak terlalu jelek. Tapi saya juga gunakan untuk kabel yang merek ini, dan pastinya yang Cat 6 itu harganya sekitar 764. Saya atur saja 800 lah. Untuk spesifikasinya ini XP transfer rate, terus support PoE juga bisa sampai 1 GB. Nah ini biasanya kalau menggunakan Cat 6 itu ya kita jaga-jaga sih biar transfer datanya lebih cepat. Biasanya kan kalau voucheran itu digunakan untuk game-game online gitu, agar transfer datanya cepat dan mengurangi retensi atau pinnya agar imut gitulah. Soalnya saya rekomendasikan untuk merek ini, saya juga menggunakan merek itu. Jadi alangkah baiknya daripada beli yang merek-merek yang yang kurang baik lah, mending langsung beli yang Simlink ini. Kalau mau lebih baik lagi sih sebenarnya pakai Belden sekalian, tetapi untuk kalangan menengah pakai Simlink juga oke, atau merek Spectra juga bisa, tapi kalau saya rekomendasi pakai Simlink karena dengan panjang 80 meter pun ini masih mampu Simlink ini. Terus selanjutnya setelah beli kabel, yang kedua harus punya router atau access point. Untuk access point voucheran biasanya itu kalau saya beli di online shop merek CTF 609, baik versi 1, versi 2 atau versi 3, atau pakai Huawei yang versi HG8245H5. Ini sebenarnya bukan router, tapi ini itu ONT atau modem X plat merah atau miliknya plat merah. Tapi di online shop ada yang jual dan harganya juga nggak begitu mahal kalau menurut saya, dengan kualitas yang bagi saya tuh sangat bagus dan sangat mumpuni lah untuk kalangan menengah. Dan saya cek berapa harganya, NT itu ONT CTF 609 ya, sekitar berapa harganya. Nah di sini dijual paling murah berapa nih? Nah, ini paling murah 120.000. Ya kalau segini tuh router atau access point untuk kalangan menengah bagi saya sih murah banget gitu, dengan kualitas yang sangat bagus, kualitas yang sangat recommended, karena juga saya menggunakan itu semua. Sangat cocok buat untuk voucheran access point, khususnya access point voucheran yang nantinya dipasang di warung-warung. Kalau saya
dengan harga yang segitu adalah harga yang sangat murah. Dan untuk kualitas jaringan atau bisa nampung berapa user, itu kalau pengalaman saya, Asus Point ini atau modem bekas ini bisa sampai 15 user connect ke satu Asus Point, itu masih mampu. Dan untuk jaringannya pun stabil buat game. Ada yang satunya masih YouTubean, yang satu ngegame, itu tetap stabil, nggak ganggu yang lainnya gitu. Untuk retensinya juga bagus, pingnya juga bagus, asalkan pusatnya atau sumber internetnya itu juga bagus gitu. Sekitar 120. Kalau semisal kita beli 5 berarti 600.000 sekalian beli 5 HP 500.000. Nah, ini beli 5 nantinya dipasang di tempat-tempat keramaian yang biasanya digunakan si bocil-bocil nongkrong atau yang membutuhkan akses internet wifi voucher gitu. Terus untuk yang selanjutnya, alat rekomendasi apa? Oh ya, yang Huawei juga bisa. Ya cari Huawei harga. Ini sekitar berapa harganya? Kalau nggak salah sih nggak beda jauh dengan ZTE harganya. Dan saya kategorikan ini sangatlah murah. Jangan yang tipe ini ya, yang tipe A jangan, makanya yang 5H5 ini 5H5. Nah sekarang ini udah naik harganya sekitar 180.000 lah. Ya cari-cari yang lebih murah gitulah, banyak kok. Nah ini 142, itu juga nggak kalah bagus dari ZTE. Ya setimpal lah, maksudnya sebanding, tetapi kalau segi jangkauan itu lebih jauh dari ZTE. Kalau Huawei ini jangkauannya nggak terlalu lebar, tetapi dia mampu nampung banyak user dan tidak panas gitu. Kalau ZTE itu panas tetapi jangkauannya lebar kayak gitu. Intinya sama aja sih, mau beli yang mana terserah. Untuk rekomendasi saya yaitu ZTE dan Huawei ini. Lalu yang selanjutnya yaitu harus punya switch hub. Kalau rekomendasi saya beli langsung yang TP-Link 8 port gigabit merek ini. Saya juga gunakan switch hub ini, ya alhamdulillah sangat lancar dan nggak ada kendala. Ini untuk harganya berapa? Saya coba dulu. Switch hub TP-Link gigabit. Yang mana yang punya saya itu, saya lupa serinya. Nah ini TP-Link SG108NT switch hub 8 port gigabit. Switch hub 8 port saya menggunakan ini sekalian yang gigabit juga, karena kabelan saya juga belinya yang gigabit, jadi biar tetap stabil, tetap mengirim datanya tetap cepat gitulah, transfer datanya tetap cepat gitu, soalnya peralatannya juga mendukung gigabit gitu. Ini sekitar harganya sekitar 610 lah, 610. Nah ini yang ini 285.000. Yang ini saya belinya TLSG 1008D 285.000. Tulis switch hub. Ini 285. Saya kasihkan saja sama ongkir 300.000. Syukur-syukur bisa beli di offline dengan harga yang murah itu.
kan kalau di online itu kan untuk ada biaya ongkirnya gitu kan. Ini Sweet Hub itu digunakan untuk apa? Untuk ya kalau di listrik itu saya bahasakan terminalnya gitu, terminalnya Sweet Hub. Jadi nanti misalkan dari mikrotik menuju ke Sweet Hub, dan Sweet Hub nanti dibagi-bagi ke akses point kayak gitu. Terus untuk selanjutnya alat yang digunakan kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini tergantung kebutuhan dari lokasi, tergantung kebutuhan dari tempatnya. Kalau semisal yang tempat yang mau dipasang access point itu jaraknya lebih dari 100 meter atau di atas 80 meter, saya biasanya menggunakan kabel fiber optik ini. Ini sangatlah bagus dan sangat recommended banget, makanya saya rekomendasikan untuk kebutuhan alat-alat pemula dari wifi voucher, usaha wifi voucher itu. Untuk harganya ini per meter 1000 kalau nggak salah di shop. Ini kabel fiber optik sesuai kebutuhan ya. Kalau misal mau yang dipasang itu jarak dari rumah ke tempat pemasangan access point itu di atas 80 meter. Nah, makanya beli kabel fiber optik. Untuk harganya saya cek harga kabel fiber optik. Nah, ini yang berapa? Ini yang 80 meter 100.000. Terus yang ini kan Precon ya, Precon, jangan yang dropboard, yang Precon ini langsung ada konektornya. Kalau yang Precon itu langsung ada konektor, jadi nggak perlu membuat konektor dulu atau membuat fast konektornya di ujungnya, langsung ditancapkan, langsung bisa digunakan gitulah. Ini yang 500 meter 500.000. Saya umpamakan saja pakai yang 105 meter dari jarak rumah ke tempat titik akses pointnya dengan harga 105. Ini opsional ya, opsional. Panjangnya yang 100 meter, harganya 105.000, 110 gitu aja dah. Mungkin 110 ya. Tuh, kalau semisal mau beli yang satu roll sekalian juga nggak apa-apa. Beli yang satu roll. Yang satu roll sekitar berapa ya? Harga kabel satu roll itu 1000 meter ini. Nah, ini yang single core atau yang hanya satu core-nya itu sekitar 700.000 atau 800.000 lah kalau di online. Nah, ini sekitar segini. Kalau semisal kalian mau beli satu roll sekalian juga nggak apa-apa, tetapi ini kan belum ada pas konektornya, jadinya kan drop core kali ini. Kalian harus beli alat pemotong core-nya, apa itu namanya, toolkit lah, toolkit fiberoptik. Nah, ini sekitar toolkitnya. Nah, ini harus punya ini dulu. Nah, ini sekitar 749.000 kalau yang satu roll sekalian atau 1000 meter sekalian. Nah, ini nanti bisa buat cadangan juga kan, dipotong-potong gitu. Misal jaraknya ada yang 100 meter 150 meter dari rumah ke tempat access pointnya gitu, ini bisa digunakan. Tapi kalau misalkan mau beli yang satu roll itu harus punya alat ini dulu, toolkit dari fiber optiknya, punya fiber clever, punya senternya juga,
Ini fiber clever ini kan digunakan untuk apa namanya, memotong core-nya gitu, untuk pasang pas konektornya. Jadi untuk rekomendasi saya, kalau semisal nggak mau jarak yang panjang-panjang, mending langsung beli yang Recon yang sudah ada pas konektornya. Itu yang 1 meternya sekitar 1000 gitulah perbandingannya. Katakan ini beli yang 100 meter dulu aja, terus tunggu itu. Rekomendasi saya sih yang beli langsung yang ini, yang sudah apa namanya, yang sudah ada itunya, yang sudah ada konektornya, yang sudah ada pas konektornya, dengan sesuai kebutuhan kalian. Jika jaraknya 150 ya beli langsung yang 150 meter, ada kok di online shop, pasti ada. Terus selanjutnya media converter fiber optik atau HDB. Kalau saya rekomendasinya menggunakan merek Netlink, karena ini kalau bagi saya tergolong murah, untuk kualitasnya juga ya lumayan, nggak begitu jelek-jelek banget gitulah intinya. Nih pakai ini tuh namanya converter itu berarti digunakan untuk mengkonvert dari kabelan ke kabel fiber optik itu. Untuk harganya sekitar 120 kayaknya sekarang. Berapa harganya aja? Nah ini udah murah banget, malah 2 BCS 118.000. Dulu pertama saya beli itu sekitar 150.000, dan sekarang udah berapa nih di Shopee itu sekitar 118. Ya sangat murah banget. Nah, ini 118.000 untuk media converternya atau HDP nya. Ini digunakan untuk mengkonvert dari kabelan ke fiber optik gitu intinya. Saya hitung harganya di link 120 juga. Ini saya kasih total 16 sama 9, berarti apa nih, 16 sama 9 sekitar 2 juta 500. Nah ini untuk modal awalnya sekitar segini. Ini sudah bisa berapa ya, sudah bisa 5 titik, 4 titik lah, 4 titik ya, apa namanya, saya besarkan biar enggak kelihatan warna font. Untuk dengan biaya 2.500.000 itu sudah bisa membuat 4 titik wifi voucheran di warung-warung sekitar dengan di bawah panjang kabel 100 meter. Karena kan kalau di atas 100 meter atau di atas 80 meter itu harus menggunakan kabel fiber optik. Jadi sekitar 2.500.000 untuk awalan tanpa kabel fiber optik, Kalau misalkan mau beli fiber optik berarti ya disesuaikan aja, ini kan berarti 240.000. Ini kan opsional, saya beri tanda opsional. Karena apa? Karena barangkali jarak dari rumah untuk titik-titik hotspotnya itu enggak lebih dari 80 meter, makanya pakai kabelan semua dan tanpa kabel fiber optik itu juga lebih efisien juga dan lebih murah juga kalau tanpa fiber optik.
Kalau menggunakan fiber optik itu harus beli HTP-nya atau konverternya kayak gitu. Ya bisa disesuaikan. Untuk model awalnya sih sekitar 2.500.000, itu sudah kalangan menengah dan bisa nampung user sekitar 50-an user. Untuk alatnya doang, belum pemasangan internetnya, itu terserah kalian mau menggunakan USB apa. Itu yang selanjutnya, sesuaikan topologinya. Jadi sebelum kalian itu eksekusi, kalian harus merancang topologinya mau seperti apa kayak gitu, merancang topologinya seperti apa, dan nanti targetnya yang mau dipasang sesuai Windows di mana, dengan panjangnya berapa kayak gitu. Kalau konverter kan kayak gini nih, dari switch hub masuk konverter terus keluar fiber optik gitu. Di video saya juga sudah ada saya terangkan untuk topologi menggunakan fiber optik dan kabelan. Ini saya terangkan rekomendasi alat-alat yang digunakan untuk kalangan menengah kayak gitu ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau bila ada kekurangan dalam menyampaikan atau salah dalam menyampaikan, maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.